Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, lahirlah sebuah kekuatan baru yang akan mewarnai sejarah Islam selama berabad-abad. Inilah kisah berdirinya Daulah Abbasiyah, sebuah peradaban agung yang berdiri di atas ilmu, budaya, dan kejayaan umat. Dari Baghdad, lahirlah pusat ilmu pengetahuan terbesar, Bait al-Hikmah, tempat para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan berkumpul, menerjemahkan karya-karya klasik, menemukan teori baru, dan meletakkan dasar bagi kemajuan sains modern. Peradaban Islam di masa Abbasiyah bukan hanya kejayaan politik, tetapi juga mercusuar yang menerangi Eropa, Asia, dan dunia. Dinasti Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi dengan khalifah pertamanya, Abu Abbas As-Saffah. Setelah kekuasaan Umayyah dijatuhkan, nama Abbasiyah diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, sebagai bentuk penghormatan. Dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Baghdad, kota ini tumbuh menjadi Madinatus Salam, atau kota perdamaian, yang kelak menjelma sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan khalifah-khalifah besar seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Mamun. Daulah Abbasiyah mencapai puncak popularitas dan kejayaan. Salah satu pilar kejayaan Abbasiyah adalah pendidikan. Anak-anak belajar di Kutab, tempat mereka mengenal dasar membaca, menulis, dan ilmu agama. Masjid menjadi lembaga ilmu formal, tempat halakoh dipimpin oleh syekh atau bahkan khalifah sendiri, menyiapkan generasi ulama dan pemimpin. Ada juga halakoh informal, di rumah-rumah ulama, toko buku, bahkan rumah sakit, di mana murid duduk melingkar mendengar penjelasan guru. Dan yang paling masyhur adalah Baitul Hikmah, lembaga megah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, sekaligus akademi tempat diskusi ilmiah dan penelitian. Disinilah ilmuwan seperti Hunain bin Ishaq menerjemahkan buku-buku Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, dengan imbalan emas seberat buku yang diterjemahkan. Di bawah dukungan khalifah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ilmu akli rasional, kedokteran, tokoh besar seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina menulis kitab yang menjadi rujukan Universitas Eropa selama baru Badebath, matematika, Al-Khawarizmi, Bapa Al-Jabar, memperkenalkan konsep angka nol dan sistem Al-Jabar, astronomi. Ilmuwan seperti Al-Batani dan Al-Biruni membuat perhitungan akurat tentang peredaran benda langit, geografi dan sejarah. Al-Masudi, Ibnu Qurdazabah, dan Ibnu Mukafa memperluas cakrawala pengetahuan. Filsafat, pemikir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Al-Ghazali menghubungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dan ilmu nakli agama, fikih melahirkan imam besar, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Hadis mencapai puncaknya lewat karya Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Nasai. Kalam berkembang dengan aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Tasawuf diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Haris Al-Muhasibi. Namun, kejayaan itu tidak selamanya bertahan. Dinasti Abbasiyah menghadapi tantangan, perpecahan internal, konflik politik, hingga akhirnya serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Meski kekuasaan politiknya runtuh, warisan ilmu dan budaya Abbasiyah tetap hidup. Dari Baghdad, cahaya pengetahuan menyebar, menerangi Eropa di masa Renaissance, dan membentuk dasar peradaban modern. Inilah kisah Khilafah Abbasiyah, mercusuar peradaban Islam yang menorehkan warisan abadi bagi dunia.